Masih Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ariandi, Kasubdit Fasilitasi KDH dan DPR Wilayah 5. Ini Sumatera Pak ya? Saya justru daerah Bali, NTB, NTT, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Oh ya, bukan Sumatera Pak ya? Ya. Baik, sama. Ya, sama. Tadi menarik Bapak menyampaikan di pengantar awal soal kekhususan Jogja, Papua dan DKI. Kita sama-sama tahu Aceh punya kelebihan plus ketimbang dengan 3 provinsi ini. Papua, sekarang Papua Barat, kemudian DKI dan Jogja. Kalau ketiganya ini adalah khusus, tapi Aceh khusus dan istimewa. Kita membangun argumen kekhususan dan keistimewaan tentunya didasari dengan latar belakang historis. Ya, Jogja. Jabat dengan Pak Jabat sebenarnya. Sekarang. Ya, saya Iskandar Usman Al-Farlaki, anggota DPR Aceh. Jogja dalam rentang waktu beberapa periode itu sempat mengalami gejolak soal kekhususan. Waktu Presiden SBY itu ada upaya untuk mendegradasi undang-undang khusus Jogja, tapi muncul gelombang protes demonstrasi yang luar biasa besar. Malah mereka juga menyatakan kalau kami tidak diberikan undang-undang khusus, kita minta merdeka. Waktu itu oleh kalangan-kalangan kerajaan. Nah, akhirnya apa yang terjadi di Jogja, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang sangat spesifik dan khusus ke Jogja, bahwa rajanya itu otomatis menjadi gubernur. Otomatis, siapapun tidak bisa menggantikan. Kemudian ada kebijakan oleh penguasa di Jogja, ditabalkan dalam undang-undang khusus. Orang non Jogja itu tidak bisa memiliki hak atas tanah, terutama orang-orang Cina di sana. Nah, kemudian baru-baru ini baru datang beberapa kelompok yang mengatasnamakan apakah itu mahasiswa dan sebagainya, ingin menggugat persoalan terkait dengan hak atas pemilikan tanah. Pertanyaan saya kemudian, Pak, rasanya tidak ada yang membedakan antara Aceh, Jogja, DKI dan Papua. Apalagi Aceh ditambah dengan sifatnya keistimewaan. Nah, masalah kemudian muncul dalam hubungan kami DPR Aceh dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, ya, di Jakarta, baik itu dengan direktur, dirjen, dan lain sebagainya. Itu kerap sekali dalam kanun, termasuk dalam tatib DPR. Ketika kami masukkan orang Aceh sebagai salah satu prasyarat, baik itu untuk menjadi calon kepala daerah, bupati, gubernur, wakil gubernur dan wakil bupati, itu selalu mendapat evaluasi dari Kementerian Negeri. Kenapa? Pertanyaannya, Jogja boleh, Papua boleh. Papua dalam undang-undang itu dimasukkan juga orang Papua. Apa yang kemudian dimaksud dengan orang Papua? Orang asli Papua. Malah di Aceh kita tidak mengunci syarat bahwa orang Aceh disertai dengan tanda bukti KTP dan kata Aceh. Nah, saya melihat ada kekhawatiran pemerintah pusat terkait dengan 3 daerah ini. Daerah lain diberikan secara luas tanpa ada kecurigaan, tetapi Aceh pusat memberikan dengan catatan dicurigai. Itu yang menjadi masalah. Kemudian tadi disebutkan bahwa Papua bisa mengendalikan sendiri hak atas pemilikan tanah. Bapak sebagai Kasubdit tentang fasilitasi kepala daerah pasti paham. Berdasarkan turunan daripada Perpres nomor 23 tahun 2015 tentang pengalihan Badan Pertanahan Nasional ke Badan Pertanahan Aceh,
yang sampai sekarang tidak berjalan dan masih jalan di tempat. Ini juga salah satu bukti bahwa pusat Kemendagri tidak serius menuntaskan seluruh butir-butir turunan MOU dan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Seharusnya dengan berlakunya Perpres 23 tahun 2016 ini, Badan Pertanahan Nasional di Aceh itu sudah beralih menjadi Badan Pertanahan Aceh, dikelola sendiri fungsi tugas pokok termasuk penunjukan kepala Badan Pertanahan Aceh itu berdasarkan persetujuan kepala pemerintah di Aceh. Namun sekarang penunjukan kepala BPN di Aceh itu adalah tetap keputusan Menteri Agraria dan Pertanahan Nasional. Nah, kenapa ini Pak bisa terjadi? Sementara dalam pemaparan Bapak sampaikan tadi, Aceh sudah diberikan kewenangan khusus sama dengan daerah lain, tetapi tetap tidak aplikatif di lapangan. Masalah ini yang terus kami hadapi, baik teman-teman DPR Kabupaten Kota maupun teman-teman di DPRA. Kita bolak-balik berdiskusi dengan teman-teman di Jakarta, terutama di Kementerian Luar Negeri, tapi tetap tidak ada solusinya. Nah, artinya masih tetap setengah hati pemerintah Jakarta, terutama melalui Kementerian Luar Negeri. Saya berharap Bapak selaku wakil yang sudah hadir di sini, ada beberapa tawaran yang ingin saya sampaikan terkait dengan pertanahan tadi Pak. Itu disegerakan persoalan pengalihan personil, pembiayaan, perlengkapan dan dokumen P3D dari BPN ke BPA yang sampai sekarang itu belum diserah terimakan. Karena ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Kenapa ini penting? Penting sekali termasuk untuk perpanjangan HGU Pak, yang selama ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan perkebunan yang HGU-nya juga tidak produktif. Mereka menggunakan sertifikasi HGU itu hanya untuk mengambil kredit di perbankan. Sementara tanah-tanah Aceh ini yang semestinya dikuasai oleh orang Aceh, teman-teman mantan kombatanta, orang-orang korban konflik yang disebutkan dalam MOU Helsinki berhak mendapatkan tanah 2 hektar per orang, bisa dengan disposisi dan kebijakan dengan terwujudnya Badan Pertanahan Aceh. Ya, ini menjadi perhatian kita bersama, dan Bapak Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri bisa menyampaikan ini termasuk pimpinan dan Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iskandar. Asik Pak, pokoknya diskusi kita ini, dan Pak Iskandarnya juga salah satunya untuk melontarkan bahwasanya bagaimana prakteknya. Kira-kira begini. Satu, apa yang diperjuangkan ternyata kandas, seolah-olah serta-merta. Itu Pak Iskandar. Ini misal contoh ini, kanun kita sudah masukkan untuk jadi calon gubernur, termasuk juga calon bupati wali kota itu adalah orang asli Aceh. Kalau secara konseptual otonomi itu dilontarkan pada dasarnya untuk memprioritaskan putra daerah, kira-kira gitulah di dalam internal pemerintahan mereka sendiri. Tapi ada satu hal yang kita bisa lihat bahwa ini Pak Iskandar, kita ini kan restart negara hukum, segala sesuatu yang kita laksanakan sebagai sebuah kebijakan, tindakan dan keputusan pasti dia berdasarkan hukum yang mendasarinya. Tatkala juga ada perbedaan Jogja, Papua, Aceh misalnya dalam hal itu, karena memang dia di landasan hukumnya tidak termaktub secara jelas langsung Pak. Mungkin itu kesalahan pada waktu perumusan. Kenapa tidak untuk kepala daerah itu adalah orang asli Aceh? Silakan kita definisikan, sehingga kanun pun kita atur mana dia cantelan hukumnya di atas, umpama begitu, cantelan sandaran hukumnya di tingkat yang lebih tinggi. Apabila kita merujuk